Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara penyimak juga mengaji, kita melanjutkan penjelasan himpunan Kitabul Adab. Tapi sebelumnya kemarin ada yang terlewat, belum dibacakan, yaitu halaman 12. Halaman 12 itu belum terbacakan. Kita maknai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Basharin, haddatsana Utsman ibn Umar, haddatsana Ali ibn al-Mubarak, an Yahya ibn Katsir, an Abi Qilabah anna Thabit bin Dhaha wa kana min ashabi syajar haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala millatin ghairil Islam fahuwa kama qala. Jadi dari Thabit bin Dhaha radhiyallahu anhu, dia termasuk sahabat yang ikut baiat di bawah pohon tahta syajarah. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man halafa ala millatin ghairil Islam fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, maka hukumnya dia seperti apa yang ia sumpahkan. Walaysa 'ala ibni Adam nadhrun fima la yamlik wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumal qiyamah wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlih. Kemudian Rasulullah SAW beliau juga mengatakan tidak ada nazar bagi seseorang yang tidak yang pada sesuatu yang tidak ia miliki, dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan suatu cara, maka di hari kiamat dia akan disiksa dengan cara seperti itu, seperti dia mempraktekkan bunuh diri di dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan waman la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih, bahwa hukum melaknat seorang orang iman itu hukumnya sama seperti membunuhnya, dan barang siapa yang menuduh orang iman dengan tuduhan kafir, maka orang itu sama seperti membunuhnya. Kita bahas satu persatu ini. Man halafa ala millatin ghairil Islam fahuwa kama qala. Jadi ulama salaf itu menjelaskan larangan keras bersumpah dengan selain Islam. Seperti ucapan seseorang, jika saya dusta maka saya adalah orang Yahudi atau orang Nasrani. Ini oleh Imam Nawawi disampaikan, dijelaskan, hadza taqlidu wa tahdhir syadidan la annahu yukaffir bih idza qala. Artinya ini adalah ancaman keras dan peringatan, namun tidak otomatis orang itu langsung dikafirkan karena ucapan tersebut. Harus dilihat dulu. Tapi kalau dia meyakini sumpah itu, dia meyakini kalau saya dusta, dia dituduh, kemudian dia bersumpah, kalau saya dusta saya keluar dari Islam, kalau saya dusta agama saya pindah ke Nasrani atau Yahudi. Kalau dia meyakini sumpah itu, maka ini bisa jatuh ke kekufuran. Fahuwa kama qala. Nah, ini perlu dijelaskan lagi makna dari fahuwa kama qala itu maksudnya seperti apa. Ulama salaf menjelaskan, bila hanya sekedar ucapan tanpa ada keyakinan maka itu dosa besar. Tapi jika disertai dengan pengagungan agama lain, dia memang benar-benar mengagumi
agama lain yang lebih cocok dengannya adalah agama selain Islam, dan dia setuju dengan agama selain agama Islam, maka dia kufur. Al-halifu bin ghairil Islam idza kana ala sabili ta'zimin kufrun. Maka orang yang bersumpah dengan sumpah selain Islam, kemudian dia memberikan pengagungan pada agama tersebut, maka hukumnya kafir, kata Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian yang kedua, ini ada Rasulullah juga menjelaskan tentang orang yang bernazar dengan sesuatu yang tidak ia miliki. Larangan nazar pada sesuatu yang tidak ia miliki, ini adalah kaidah fikih. Jadi tidak sah nazar seseorang yang dia nazar pada sesuatu di luar kemampuannya, karena syariat itu tidak membebani sesuatu yang mustahil, Jadi nazar itu baru sah ketika dia yang dinazarkan adalah sesuatu yang ia mampu atau ia kuasai. Kemudian pesan Nabi yang ketiga yaitu waman qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Hadis ini menjadi pokok besar. Bunuh diri itu hukumnya haram dan dosa besar. Namun pelakunya tidak sampai ke kafir, tapi mendapatkan azab yang sangat berat. Ini manhaj dari ahli sunnah. Berbeda dengan orang khawarij yang meyakini bahwa orang yang bunuh diri itu jeleger mlebu neraka selawas-lawase. Sedangkan ahli sunnah tidak demikian. Dia tidak kafir, tapi dia salah satu pelaku dosa besar karena dia mendapatkan azab di akhirat. Kemudian yang keempat dan kelima ini sama, ini hampir mirip. Jadi melaknat dan menuduh kafir kepada orang iman. Ini salaf menjelaskan, ulama-ulama salaf menjelaskan bahwa melaknat orang iman itu hukumnya dosa besar, melaknat. Sedangkan menuduh mereka tanpa hak itu sangat berbahaya sekali. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kerasnya larangan berbicara tentang takfir, bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain. Ini sebenarnya adab ini. Teman-teman di Islam Jamaah jenengan mengkaji kitab himpunan adab, di sini ada penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa kita tidak boleh mudah-mudahan memberikan laknat kepada orang lain, mengkafirkan kepada orang lain. Nah, semuanya ini hadis yang diterangkan oleh Rasulullah ini, semuanya ini berkaitan dengan penjagaan iman kita, lisan kita, dan darah. Kemudian kita lanjut halaman 15. Babu maja'a fi sabr. Bab keutamaan tentang sabar. Hadatsana al-Ansari, hadatsana al-Ma'nun, hadatsana Malik ibnu Anas an Zuhri an Atha bin Yazid an Abi Sa'idin anna nasan minal ansar sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma qala ma yakunu 'indi min khair falan addakhirahu ankum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan Abu Sa'id Al-Khudri ini ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang jadi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ada sekelompok orang dari kaum Ansar, dia datang kepada Rasulullah meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberi apa yang mereka minta. Kemudian mereka meminta lagi kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memberi apa yang mereka minta. Kemudian Rasulullah mengatakan ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Kata Rasulullah, ketika sesuatu yang diminta oleh mereka itu sudah habis, Rasulullah mengatakan, apa saja kebaikan yang ada padaku, aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Artinya pasti saya berikan kepada kalian. Wa man yasta'ni yu'nihillahu wa man yasta'fif yu'iffahullahu wa man yatasabbar yusabbirhullahu wa ma u'tiya ahadun syai'an huwa khairun wa awsa'u minas sabri. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang merasa cukup, wa may yastagni, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan dia kecukupan. Dan barang siapa yang
Barang siapa yang menjaga kehormatan, tidak minta-minta, mempunyai rasa ifaf, maka Allah juga akan menjaganya, memberikan dia kehormatan. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar dengan keadaan yang ada, maka Allah pasti akan memberinya kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun syai'an huwa khairun wa awsa'u minas sabri. Ini pesan dari Rasulullah, dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kalau dalam cerita dari Abu Sa'id ini, begitu sayangnya Rasulullah kepada sahabatnya, kepada umatnya. Ketika ada sekelompok orang Ansor minta kepada Nabi, Nabi memberikan. Sa'alu Rasulullah SAW fa'atahum. Nabi, ada orang yang minta kepada Rasulullah, lalu beliau memberi apa yang mereka minta. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memiliki hati yang sangat murah hati. Selama beliau memiliki sesuatu, beliau tidak menolak orang yang meminta. Namun teman-teman, hadis ini itu bukan dorongan untuk terus meminta. Bolehnya meminta terus menerus, melainkan pengantar kepada pelajaran yang lebih besar lagi, yaitu tentang iffah, penjagaan diri, tentang sabar, tentang merasa cukup qanaah. Makanya di hadis selanjutnya Rasulullah mengatakan, mayyakunu indi min khairin falan udzakhirahu ankum. Apapun kebaikan yang ada padaku, aku tidak menyimpannya untuk kalian, pasti saya berikan. Ini Rasulullah memberikan penegasan kepada sahabatnya bahwa beliau itu tidak bakhil, tidak menahan harta dari umatnya. Jika setelah itu beliau memberikan nasihat, itu agar umatnya ini, sahabat-sahabatnya ini tidak meminta-minta, maka itu bukan Nabi itu kikir, itu tidak, tapi karena Nabi kasih sayang kepada mereka, Nabi memberikan pelajaran atau pendidikan, tarbiyah kepada mereka. Itu isi nasihatnya Nabi, wa may yastaqni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga dirinya. Istighfaf itu berarti menahan diri dari meminta-minta, menjaga harga dirinya, tidak menggantungkan hidup pada manusia. Orang yang berusaha menjaga kehormatannya, maka dia akan ditolong oleh Allah. Dengan cara apa? Terkadang dengan dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari kehinaan, dijaga kehormatannya di mata manusia. Dan orang yang merasa cukup dari apa yang dia miliki, maka Allah akan berikan kecukupan. Ini maksudnya adalah qanaah. Bukan berarti kaya harta itu tidak, tapi dia mempunyai kaya hati, tidak rakus, ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mencukupkan orang tersebut dengan rezeki yang halal, jiwa yang tenang, atau dijauhkan dari kebutuhan-kebutuhan yang memalukan. Apa itu kebutuhan yang memalukan? Dia bergantung kepada manusia, seolah-olah yang memberikan rezeki adalah manusia. Inilah salah satu kebutuhan yang memalukan. Wa may yatasabbar, dan barang siapa yang mencari kesabaran, berusaha mencari sabar, maka Allah juga memberinya kesabaran. Memberinya kesabaran. Ini kesabaran itu adalah latihan, karena ini bukan sifat instan, itu tidak. Orang yang memaksa dirinya untuk sabar berarti menahan keluh kesah atau menahan amarahnya, menahan diri untuk tidak minta-minta. Jadi dia berusaha untuk menguatkan hatinya, itu sabar. Dan kesabaran ini adalah pemberian yang paling luas, paling baik dan paling luas. Ini adalah puncak dari pelajaran hadis ini. Rasulullah memberikan nasihat pelan-pelan, ini di puncaknya Rasulullah memberikan pelajaran. Kamu harus bisa mencari jalannya sabar. Karena dengan kita mempunyai sabar, itu sabar itu lebih baik karena bisa menjaga agama. Lebih luas karena mencakup semua keadaan, entah miskin, sakit, dizolimi, diuji harta dan keluarganya, maka semua itu bisa hadapi dengan sabar. Babul hadari minal ghadab, bab peringatan agar berhati-hati dari sifat marah, ghadab, marah.
liqaulillahi ta'ala walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Itu surat Asy-Syura ayat 37 itu ya, surat Asy-Syura. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, maka mereka memberikan maaf. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 37. Kemudian dilanjut, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ini surat Ali Imran ayat 134. Yaitu orang-orang yang berinfak di waktu yang lapang, fis sarai wad dharai, maupun di waktu yang di keadaan yang sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada dua dasar dari ayat Al-Quran yang dijadikan dasar tentang kita berhati-hati dengan sifat marah. Ini catatan penting untuk bab ini. Berarti kalau kita lihat dari dua ayat ini yang dicantumkan, dua ayat ini bila kita gabungkan menunjukkan tahapan akhlak orang iman ketika marah. Jadi ada 4 ini ya. Yang pertama itu kita lihat wa idza ma ghadibu. Wa idza ma ghadibu, dan ketika mereka marah, berarti marah itu memang ada. Sifat dari manusiawi. Marah itu ada. Yang kedua wal kadhiminal ghaidz, dan orang-orang yang menahan marahnya. Ini berarti orang itu yang punya marah, sifat marah itu memang ada. Dan yang kedua, ada kelompok yang memang bisa menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidz. Kemudian yang ketiga yaitu ini yang terakhir, hum yaghfirun, dengan wal afina aninas, wal afina aninas. Ini adalah orang yang marah, sebenarnya dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, dan dia berhak untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia memilih untuk memaafkan. Wal afina aninas, dia memaafkan kepada manusia. Ini yang kelompok ketiga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang derajat yang terakhir yaitu kelompok yang terakhir yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu mereka yang berbuat muhsin, berbuat baik. Dia itu berhak untuk marah, ya kan? Tapi dia tidak marah, memaafkan, bahkan berbuat baik, membalas dengan kebaikan. Berarti ada 4 kelompok ini. Nah, inilah yang oleh Allah dinaikkan derajatnya. Setengah hadisnya. Hadisna Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bisur'ah innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai mengalahkan atau menjatuhkan orang lain ketika bergulat, menang bergulat. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang dikatakan kuat adalah mereka yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW meluruskan standar kekuatan yang keliru di tengah manusia. Ini sampai sekarang orang dikatakan kuat itu ketika orang berkelahi atau bergulat dia menang, itu dikatakan kuat. Nah, ini kebiasaan manusia memang seperti itu. Ini keliru. Menurut kebiasaan manusia, orang kuat adalah orang yang menang fisik, orang yang ditakuti, apalagi orang yang mampu mengalahkan orang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW menafikan standar ini. Kekuatan fisik itu bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah, karena hewan pun bisa lebih kuat secara fisik.
ya kan, hukum rimba itu hewan bisa lebih kuat secara fisik. Orang lemah fisik itu bisa sangat kuat imannya. Makanya di sini dikatakan innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini yang kata innama inilah yang berfungsi sebagai pembatasan dan penegasan, yang artinya kekuatan sejati yang hanya ada pada satu kriteria, bukan yang lain, yaitu kekuatan sejati bukan banyaknya bicara, bukan kerasnya suara, bukan menangnya debat, bukan bisa menundukkan manusia, tapi alladzi yamliku nafsahu, dia bisa menguasai dirinya, mampu menahan emosi, tidak mengikuti dorongan nafsu, tetap bisa berpikir dengan jernih, dengan iman dan akal. Nah, orang seperti ini menang atas dirinya sendiri, menang mengalahkan hawa nafsunya. Kemenangan atas diri ini lebih berat daripada kemenangan atas orang lain. Ini ukuran kekuatan itu, dia kuat apa enggak itu diuji saat dia marah, indal ghadab, bukan saat dia tenang. Karena ketika dia marah, nafsu paling kuat, nafsu itu menjadi kuat. Ketika marah itu nafsu kuat, ucapan itu pengen melontarkan kalimat-kalimat yang buruk, tangan kaki ini pengen beraksi, itu saat dia marah. Itu nafsu paling kuat. Sedangkan saat marah, akal ini melemah, lisan dan tangan mudah tergelincir. Siapapun yang mampu mengendalikan diri di momen ini, maka dialah orang yang kuat secara hakiki, kalau tenang, kalau dia bisa tenang saat marah, berarti dia berada di puncak kekuatan. Ini yang dituntut oleh syariat. Hadatsana Yahya ibn Yusuf akhbarana Abu Bakar huwa ibnu Abbas, Ayyash ini ya, Ayyash bukan Abbas, ini titiknya orang satu. An Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsani qala la taghdab faraddata miraran qala la taghdab. Ada seorang sahabat, seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, kemudian dia meminta kepada Nabi, ausani, wahai Nabi, wasiatlah kepadaku, berilah aku wasiat. Beliau bersabda, la taghdab, kamu jangan marah, Orang itu mengulangi permintaannya lagi beberapa kali, dan jawaban Nabi pun juga masih sama, la taghdab, kamu jangan marah. Ini ausani, kata-kata ausani ini permintaan, berilah saya wasiat. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu menginginkan nasihat yang paling ringkas, yang paling inti, bukan nasihat panjang. Ia meminta ibaratnya kunci keselamatan Nabi. Nasihatilah saya nasihat inti, tapi bisa saya amalkan, bukan hanya sekedar amalan tambahan, tapi wasiat. Ternyata apa yang diwasiatkan Nabi? Cuma kalimat la taghdab, kamu jangan marah. Sampai sahabat ini mengulang-ulangi, ternyata Nabi mengucapkan dengan jawaban yang sama, la taghdab, kamu jangan marah. Ini bukan berarti menghilangkan tabiat marah, itu tidak, tetapi jangan kamu ikuti kemarahanmu, karena marah itu sifatnya manusia, tidak bisa hilang, tapi jangan ikuti kemarahanmu, jangan menuruti dorongan ketika marah, jangan membiarkan marah menguasai lisan dan perbuatan, karena dengan marah itu berarti membuka banyak sekali pintu dosa. Apa pintu dosanya? Ucapan kotor, kezaliman, permusuhan, penyesalan, itu disebabkan dari marah. Bahkan sampai sahabat mengulangi pertanyaan ini, Nabi juga cukup memberikan nasihat, la taghdab, kamu jangan marah. Artinya jika marah itu terkendali, berarti banyak dosa ini akan tertutup. Tapi jika marah itu diikuti, dilepas, berarti akan banyak dosa yang terbuka. Makanya Rasulullah menjawabnya masih la taghdab, pengulangan dari menegaskan dari jawaban bahwa marah itu, jangan marah itu berarti menutup, dengan kita tidak marah berarti menutup pintu-pintu dosa. Jadi satu kalimat tapi mencakup semua amalan, adab lisan, adab muamalah, adab keluarga,
adab ketika kita berbeda pendapat. Itu. Hadatsana Abbas Ad-Dawri wa ghairu wahidin qalu hadatsana Abdullah ibn Yazid Al-Muqawi hadatsana Sa'id ibn Ayyub hadatsani Abu Marhum yaitu Abdurrahim ibnu Maimun an Sahal bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi man kadzama qaidan wa yastati ay yunafidhahu da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Ya khalaik ini khalaik beberapa makhluk, tulisannya agak pudar. Hatta yukhayyirahu fi ayyi khurin sya'a. Jadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa barang siapa yang mampu untuk menahan amarahnya, menyimpan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya atau meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu Allah memberikan pilihan bidadari mana saja yang ia kehendaki. Masya Allah. Ini bagi orang yang bisa menahan amarahnya. Man kadzdzama ghaidhan, kathmul ghaidh ini ya. Itu berarti menahan amarah di dada. Dia tidak meluapkannya dengan lisan atau perbuatan. Ini bukan berarti amarahnya hilang, itu tidak. Tetapi amarahnya dikekang oleh iman. Dikekang oleh iman. Menahan marah itu berarti apa? Jihad hati kita, batin kita. Karena musuhnya adalah diri kita sendiri. Wa huwa qadirun ala wa huwa qadirun wa huwa yastati'u ayyunafidhahu. Padahal ini poin yang pentingnya, padahal dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Ini berarti keutamaan menahan marah itu bukan saat seseorang lemah, itu tidak, tetapi ketika dia sebenarnya mempunyai kekuasaan untuk melampiaskan emosinya, tapi dia menahannya. Jika seseorang tidak mampu membalas itu bukan keutamaan, tapi keterpaksaan. Seorang budak tidak mampu membalas emosi dengan majikannya, dia tidak mampu membalas, dan memang kondisinya. Seorang pegawai yang dimarahi oleh bosnya, dia tidak mampu meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya. Ini memang karena keterpaksaan, beda. Tapi ketika dia mempunyai hak, mempunyai kekuatan untuk melampiaskan marahnya, tapi dia tidak melampiaskan marahnya, menahan marahnya, maka ini termasuk orang yang memiliki keutamaan sejati. Keutamanya apa? Bisa menahan di saat dia mampu untuk membalas. Apa faedahnya? Apa manfaatnya ketika kita mampu untuk menahan amarah? Da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu fi ayyil hurin sya'a. Balasannya apa? Ini balasannya bukan hanya sekedar pahala tersembunyi, itu tidak, tetapi dipanggil oleh Allah, dipanggil di hadapan makhluk-makhluk, pemimpin-pemimpin makhluk, disaksikan oleh seluruh makhluk, dimuliakan secara terbuka. Ini menunjukkan bahwa mengalahkan amarah itu adalah kemuliaan yang besar di sisi Allah. Kapan itu? Di hari kiamat. Di dunia mungkin orang yang menahan marah sering dianggap kalah, ya kan? Meskipun dia mampu, tapi menahan amarah sering dianggap kalah, sering dikatakan lemah, sering dikatakan tidak berani, cemen. Tapi justru di akhirat dia dimuliakan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Jadi apa yang kelihatan tampak rugi di dunia itu bisa menjadi kehormatan abadi di akhirat. Sampai-sampai diberikan balasan, Allah menyuruh dia memilih bidadari yang dia kehendaki. La haula wala quwata illa billah, masya Allah. Ini berarti balasan yang luar biasa dari orang yang mampu menahan amarahnya. Ini hadis ini berarti tentang fadilah, tentang balasan bagi orang yang bisa menahan amarah. Hadatsana Zaid ibnu Akhzam hadatsana Bishr ibnu Umar sana Hamad ibnu Salamah an Yunus bin Ubaidin anil Hasan
an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min jur'atin a'zamu ajran indallah min jur'atin ghaidhin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu teguhan ini apa ya? Teguhan ngelak apa ya bahasa teguhan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah selain teguhan amarah yang dia tahan, yang dia telan oleh seorang hamba demi mencari keridhaan Allah. Orang itu ketika marah emosi, pengen meluapkan emosinya, marahnya, tapi dia lebih menelan, lebih memilih menelan ludahnya untuk menahan marahnya, menahan emosinya. Ini kata Rasulullah SAW, ini pahalanya di sisi Allah lebih besar. Ini jadi hadis ini menunjukkan tidak ada amalan ringan, tidak ada perbuatan kecil yang pahalanya melebihi amalan ini. Dalam hal pengendalian diri ini, istilah jur'ah tadi ya, apa itu jur'ah? Teguhan itu biasanya kan dipakai untuk minuman, ya kan? Dipakai untuk minuman jur'ah. Tapi di sini dipakai secara kiasan. Kalau majas itu dalam bahasa Jawa majas apa? Metafora. Dipakai secara kiasan untuk menunjukkan amarah itu pahit, ya kan? Amarah itu pahit dan menelannya itu sangat berat. Menelannya sangat berat untuk jiwa kita. Makanya ada keterangan min jur'atin ghaidhin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Menahan amarah itu, ghaidh itu kan amarah yang paling memuncak, paling tinggi, gejolak hati yang ingin meledak-ledak. Nah, menahan ghaidh ini, marah ini, kan kita harus membedakan tadi ghadab dengan ghaidh. Kalau ghadab itu kan marah biasa. Tapi kalau ghaidh ini sudah meledak-ledak, hati itu sudah pengen meluapkan, tapi dia bisa menahannya, amarah yang siap diluapkan, tapi dia bisa menahannya hanya karena ingin mencari pahala Allah, mencari wajah Allah. Jadi menahan amarah itu bukan karena takut pada manusia atau tidak, bukan karena lemah atau karena tidak mampu membalas, tapi dia memilih karena mencari pahala dari Allah, keridhaan dari Allah. Jika menahan marah hanya karena tidak punya kekuatan, maka itu bukan keutamaan, karena keutamaan terletak pada niatnya. Nah, ini niatnya ingin mencari pahala ridha Allah. Maka orang yang bisa menahan amarahnya seperti ini, Allah memberikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita selesai bab marah. Sekarang yang selanjutnya bab maja fi birril walidain. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, teman-teman semua, baiknya dari dalam Islam jamaah maupun yang sudah hijrah dari Islam jamaah. Kita mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami Allah memberikan wasiat nasihat kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu berarti perintah langsung dari Allah. Perintah kita berbuat baik kepada manusia ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadatsana Abdul Walid hadatsana Syu'bah qala Walid ibnu Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr wa Syaibani yaqulu akhbarana sahibu hadhihi dar au ama, atau dia isyarah biyadihi dengan tangannya ila dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Amalan manakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-shalah, kata Rasulullah, ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat di waktunya. Qala thumma ayyun, kemudian manakah lagi wahai Rasulullah? Qala thumma birrul walidain, kemudian berbuat baik pada kedua orang tua. Thumma ayyun, kata Abdullah bin Mas'ud, qala thumma ayyun, qala al jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di kesabilillah. Qala haddatsani bihinna
wala wistazdadtuhu lazatani. Ibnu Mas'ud menjelaskan, beliau menyampaikan kepadaku amalan-amalan itu, seandainya saya meminta tambahan, bertanya lagi tentang amalan apa lagi, niscaya beliau akan menambahkannya untukku. Ini berarti yang pertama, pertanyaan yang pertama yang dijawab oleh Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah. Kata Rasulullah adalah sholat. Berarti sholat disebut paling awal, karena sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Hubungannya antara hamba langsung dengan Rabbnya, dengan Allah. Dan ini sholat ini adalah bukti ketaatan paling nyata. Sholat yang dilakukan tepat waktu itu menunjukkan berarti dia mempunyai iman yang tinggi, disiplin dalam keimanan, mempunyai keagungan Allah di hatinya, dan kesungguhan dalam ibadah. Itu yang pertama, masalah salat. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah itu birrul walidain. Setelah haknya Allah dipenuhi, Rasulullah SAW langsung menyebutkan hak manusia yang paling besar, yaitu kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu termasuk ibadah yang agung. Nilainya sangat tinggi, sehingga Rasulullah SAW berbuat baik kepada orang tua itu didahulukan atas banyak amalan-amalan besar lainnya. Berbakti kepada kedua orang tua itu caranya mencakup ya ucapan kita yang lembut kepada keduanya, pelayanan kita kepada keduanya agar mereka ridho, kesabaran kita ketika mereka sudah tua dan butuh ramutan kita, dan yang terakhir, kita tidak menyakiti hati keduanya. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Kemudian jihad fisabilillah, itu yang ketiga. Jihad adalah amalan besar, namun disebut setelah birrul walidain. Berarti ini menunjukkan amalan jihad, amalan sosialnya yang dekat dan nyata terkadang lebih utama daripada amalan yang besar yang jauh tapi berat. Amalan yang dekat tadi apa? Birrul walidain, membuat ridho orang tua, melayani orang tua. Ini amalan yang sederhana, tapi terkadang ini lebih utama daripada amalan yang besar, pahalanya besar, jauh dan berat, yaitu jihad. Jadi Islam itu memang mengurutkan ada urut-urutannya, mana yang lebih dahulu, mana yang setelahnya dan setelahnya. Kalau dalam hadis ini yang didahulukan adalah sholat 5 waktu, itu karena menjadi kewajiban kita yang ditanyakan bisa di akhirat, pertanggungjawaban kita. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Itu amalan. Jadi ada skala prioritas yang disebutkan oleh Nabi, mulai yang tertinggi, yang wajib, yang inti, baru melebar ke samping. Babu man ahakun nasi bi husni suhbah. Bab tentang siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan dan pergaulan baik. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Jarir an Umarah ibn al-Qaqqa ibn Syubrumah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan pergaulan yang baik? Qala, Nabi menjawab, ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Nabi menjawab 3 kali ummuka. Ini berarti menunjukkan bahwa berbuat baik kepada seorang ibu itu lebih besar haknya ibu yang harus kita penuhi. Setelah kita teruskan besok. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.